Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Welcome back to my channel. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, ini kegiatan pagi aku setelah sembahyang, berdoa, berzikir, dan lain sebagainya. Saya langsung ke dapur, biasa ya, semua mama mungkin sama, yaitu mempersiapkan sarapan. Teman-teman, kita ngobrol sedikit ya. Kemarin di sekolah saya habis ada kegiatan parenting. Temanya itu sumber ketenangan, mencari sumber ketenangan. Ternyata buat kita ibu rumah tangga kan terkadang riweuh ya dengan berbagai macam tugas, kemudian belum lagi anak-anak mungkin yang rewel, kerjaannya nggak ada habisnya gitu. Itu kadang membuat kita pusing sendiri gitu ya, dan nggak bisa tuh ngerasain tenang gitu. Apalagi buat ibu-ibu yang double, ibu rumah tangga sekaligus ibu pekerja. Saya salah satunya. Saya mengurus rumah tangga sekaligus juga punya aktivitas di luar, yaitu belajar bersama anak-anak. Nah, ternyata kata Ustazah Arini, sumber ketenangan itu kalau di Islam ada 3. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Dari Al-Quran bahwa siapapun kita, ketika kita sedang gelisah, galau, lelah, lalu kita pegang Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, tilawah, kemudian membaca artinya, maka silahkan dibuktikan sendiri. Ketenangan itu pasti akan datang menghampiri kita yang membacanya, yang mempelajarinya, dan mentadaburinya. Kemudian sumber ketenangan yang kedua yaitu zikrullah. Dengan kita berzikir, mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita dan tentunya akan menolong segala kegundahan yang ada dalam diri kita ya Bu Ibu. Ini sambil ngeliatin aku goreng-goreng ikan dan kerupuk ya, persiapan untuk sarapan yang praktis aja, goreng-goreng semua deh. Kemudian balik lagi ke sumber ketenangan yang ketiga yaitu istighfar. Ternyata kata ustazah yang kemarin ngisi di sekolah itu, salah satu penyebab kita gelisah, galau, resah itu salah satu penyebabnya adalah karena dosa. Nah, untuk menggugurkan dosa itu kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, karena kita sebagai manusia letaknya hilaf dan salah ya. Mungkin ada dosa-dosa yang kita sadari dan banyak juga dosa-dosa yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak istighfar agar hati kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, lebih slow dan berkesadaran dalam menjalani hidup gitu ya. Istighfar itu memang sangat banyak faedahnya ya. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar cerita kalau tidak salah Imam Ahmad, kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Waktu itu Imam Ahmad entah kenapa ingin berjalan menuju ke suatu daerah. Kemudian perjalanan beliau berhenti di sebuah masjid gitu ya. Nah, karena sudah hampir larut malam, maka Imam Ahmad ini berhenti di masjid bermaksud untuk menginap gitu, untuk ikut singgah di situ. Ternyata tidak diperbolehkan oleh marbotnya. Katanya sudah mau ditutup, nggak boleh ada yang menginap. Ya entah kenapa, saya juga kurang tahu ya, mungkin karena khawatir ada sesuatu yang hilang atau bagaimana gitu ya, ada orang asing menginap di masjid. Akhirnya Imam Ahmad pun maaf belepotan lagi sariawan. Imam Ahmad pun tidak memaksa untuk tetap berada di dalam masjid.
Imam Ahmad keluar kemudian melihat, apa, seperti ruko kecil kali ya kalau zaman sekarang. Ruko kecil itu toko roti ternyata di situ. Kemudian Imam Ahmad ke situ dan ditanya sama orang itu, eee, "Kenapa?" gitu, "Ada apa?" Ya Imam Ahmad pun menyampaikan bahwa, "Oh tidak apa-apa," gitu, "tadi saya mau ikut ini, apa namanya, menginap di masjid ini," gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Kemudian, "Oh ya masuklah," kata si tukang, roti ini ya, yang punya toko ini ya, "Masuklah ke dalam," gitu, "mungkin, Bapak bisa istirahat di sini," gitu kali ya kasarnya. Kemudian, Imam Ahmad masuk dan memperhatikan si pemilik toko ini. Si pemilik toko ini masih membuat adonan roti yang mungkin besok akan dia jual. Nah, di sini Imam Ahmad melihat ada sesuatu yang unik dari si penjual roti ini. Setiap kali beliau memasukkan, bahan untuk adonan, beliau selalu beristighfar. Misalnya mecahin telur, istighfar, masukin tepung, istighfar, sambil ngadonin istighfar. Bukan bismillah ya, kalau kita kan biasanya bismillahirrahmanirrahim, nanti bismillah bismillah, ini istighfar. Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Kenapa kenapa engkau selalu beristighfar ketika memasukkan bahan-bahan itu?" Gitu. Kemudian, eee, sang pemilik toko ini menjawab bahwa, "Karena dengan istighfar, apapun yang saya inginkan Allah beri," gitu. "Maka sampai sekarang saya masih mendawamkan istighfar." Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Lalu apakah ada hal yang belum pernah engkau dapatkan gitu, atau hal yang belum engkau dapatkan sampai saat ini?" Kata sang pemilik toko, "Tidak ada. Tidak ada hal yang saya inginkan yang tidak Allah beri, kecuali satu, saya sangat ingin bertemu dengan imam besar, yaitu Imam Ahmad." Disitulah Imam Ahmad langsung, "Astagfirullah, ternyata ini yang membuat saya melangkahkan kaki. Ternyata istighfarmu yang membawa saya ke tempat ini. Saya berangkat dari rumah tanpa alasan, tapi hanya ingin menuju ke sini. Ternyata istighfarmu lah yang membawa saya ke sini." Orang itu tidak tahu kalau yang beliau, ajak ngobrol itu adalah Imam Ahmad yang ia idolakan, seperti itu ya, Masya Allah, luar biasa gitu. Karena dulu kan nggak ada medsos ya, jadi nggak tahu wajahnya seperti apa gitu. Hanya hanya mendengar kemasyhurannya saja, beliau mengimani dan mengidolakan gitu. Kemudian dengan istighfarnya, ingin sekali bertemu, Allah kabulkan juga. Ternyata Masya Allah ya, istighfar tuh faedahnya sangat besar, Masya Allah. Teman-teman, ini saya sedang nyetrika, terima kasih sudah nemenin nyetrika sambil ngobrol-ngobrol sejenak. Mudah-mudahan dari obrolan ini ada hikmah yang bisa diambil ya teman-teman. Karena kita sebagai ibu rumah tangga itu harus harus juga banyak, pengetahuan, kemudian banyak belajar, apalagi anak-anak zaman sekarang itu lebih kritis. Maka kita sebagai seorang ibu harus lebih cerdas pula menjawab dan, eee, membentengi anak-anak kita dengan pengetahuan. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.